الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Saudara kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmatnya hingga kembali Allah izinkan kita di tengah-tengah kesibukan duduk bersimpuh dalam rangka menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslim, yakni salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap tercurah bahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan salah-salahnya. Selanjutnya dalam kesempatan bahagia ini di atas mimbar mulia ini khatib berwasiat mobil khusus untuk diri khatib sendiri. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, mengokohkan dan mengukuhkan iman kita kepada Allah dalam makna hakiki, yakni tunduk patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, sekaligus berusaha maksimal untuk menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangannya. Karena sungguh hanya dengan bekal iman dan takwa dalam pengertian itulah yang akan dapat mengantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, seringkali Al-Quran menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah sebagai sebuah perdagangan, sebuah bisnis. Maka Allah tunjukkan kepada kita siapa orang yang ingin berdagang, yang dagangnya tak akan mungkin rugi, tak akan mungkin bangkrut sampai ia menghadap Allah, hidup dalam keberuntungan, dalam jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak Al-Quran memberikan tuntun kepada kita 3 golongan yang Allah sampaikan. Mereka adalah orang-orang yang tak akan pernah mengalami kebangkrutan, mengalami kerugian. Orang yang hidupnya tidak akan mengalami kebangkrutan. Mereka pun Rasulullah menyebutkan sebagai orang-orang yang cerdas. Suatu ketika Nabi sampaikan kepada sahabat, "Manil Qais?" Siapa orang yang cerdas itu? "Wallahu Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah kemudian menjawab, "Al-Qais man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Kata Nabi,
Orang yang cerdas dalam perspektif Rasulullah bukanlah mereka orang-orang yang dengan gelar selenteng di depan dan di belakang namanya. Tidak. Bukan orang-orang dengan kemasuran di tengah-tengah masyarakat. Bukan. Bukan orang-orang yang punya followers banyak. Bukan. Tapi Nabi katakan orang yang pintar, orang yang cerdas adalah mandanasan. Mereka orang-orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan keinginannya, tidak diperbudak oleh nafsunya, tidak diperbudak oleh keinginan-keinginannya. Yang punya kemampuan, yang punya power untuk mengendalikan keinginan-keinginannya. Satu. Yang kedua kata Nabi adalah orang yang pintar, orang yang cerdas adalah wa'amila lima ba'dal maut. Mereka orang-orang yang dalam hidupnya menyiapkan dirinya, menyiapkan bekal untuk menuju Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dengan kecerdasannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antara mereka ada 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama kata Allah, mereka yang cerdas, yang tak akan pernah rugi dalam kehidupannya adalah yatluna kitabullah. Kelompok pertama adalah mereka orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Yatlu tilawah. Tilawah adalah orang-orang yang bukan hanya qiraatul Quran, tapi akrab dengan Al-Quran, senang dengan kajian-kajian Quran. Itulah tilawah, itulah yatlu dan kitab. Orang yang dekat dengan Allah lewat Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tak ada makhluk Allah siapapun dia kecuali dekat dengan Al-Quran, pasti dia dimuliakan oleh Allah. Jika ada malaikat yang paling agung, yang paling mulia, dia adalah Jibril yang Allah titipkan Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling agung, yang paling mulia adalah Nabi yang Allah berikan Al-Quran sebagai mujizat terbesarnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tempat yang paling agung di muka bumi, hatta Dajjal pun takkan sanggup masuknya, adalah di antaranya adalah Madinah, Makkah dan Madinah. Tempat yang turunkan Allah Al-Quran adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu yang paling agung, waktu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah inna anzalna fi lailatul qadr. Malam ketika Allah turunkan Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, jika kalian dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, engkau termasuk di antara orang-orang yang tak akan pernah merugi selamanya. Satu. Yang kedua, wa aqamus shalah. Allah menyebutkan orang-orang yang menegakkan salat, tegak salatnya. Salat adalah amaliyah tertinggi dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu perintah, tidak ada wasiat yang Nabi sampaikan lebih serius hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kematian Nabi, melebihi wasiat salat. Ketika ruh Nabi sudah mulai bergerak dari kaki ke paha, ke lambung sampai ke dada, di kamar ada 4 orang. Ibunda Aisyah, beliau ada dalam pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada Sayyidina Ali, ada Fatimah radhiyallahu anha, ada Fudail. Saat ruh Nabi sudah sesak di dada, beliau berikan isyarat, ta'al, mendekatlah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah tadi, sampai ke dekat ke bibir Nabi. Hadis sahih dari Bukhari Muslim. Apa yang disampaikan dari ummati? Salat, salat, salat. Bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi salat. Seakan Nabi tahu, seperti yang disampaikan Rasulullah, sayati zaman ala ummati hum yusalluna laisa yusallun.
Dalam satu riwayat, akan datang di tengah-tengah umatku mereka sholat, tapi sungguh mereka tak sholat. Mereka sholat hanya formalitas. Padahal kelak kata Nabi, awwalu ma yuhasabu 'inda al-'abdi as-shalah, fa in salahat salahat sa'iruhu, fa in fasadat fasadat sa'iruhu. Pertama kali amal kelak yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Sholatnya bagus-bagus, sholatnya rusak-rusak. Man hafizallah hafizaka. Siapa yang memelihara Allah, pasti Allah akan pelihara. Artinya kata para ulama, siapa yang memelihara sholat pasti aman, pasti Allah akan pelihara dia. Hatta para mengatakan, tak ada kenangan yang paling indah kelak saat perjumpaan kita dengan Allah melebihi saat kita sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat khairan muhdara wa ma 'amilat min su'. Akan ada hari di mana seluruh amal-amal kita dihadirkan oleh Allah. Dan saat itu yang paling indah adalah saat kita menyaksikan badan kita sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah wasiatkan kepada kita semua, jika kau tegakkan sholat, cukuplah tiketmu untuk dapatkan keselamatan surga. Tapi kalau sholat kita sudah rusak, cukuplah jadi perhatian pesan Nabi tadi. Dan itulah yang harus kita pesankan untuk putra-putri kita. Putra-putri kita, Bapak Ibu. Pernah kita lihat di hotel, ada tulisan besar di musola hotel di Mampang. Saya dengan Ustaz Miftah pernah ada acara sana. Tulisannya menarik. Nah, jadi apapun engkau nak, sekaya apapun engkau nak, tapi kalau engkau tidak sholat nak, gak ada gunanya nak. Saya tertegun dan itu keren. Keren. Dan itu perlu kita wasiatkan kepada putra-putri kita. Tak ada gunanya kita di depan Allah, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun Allah titipkan rezeki, tapi kalau tidak sujud kepada Allah, tidak ada gunanya. Yang terakhir, kelompok yang tak akan pernah merugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan tabur. Mereka para orang yang bergemar, orang yang bergemar infak di jalan Allah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Di antara amal yang dikeluarkan oleh Rasulullah, apalagi di jelang Ramadan, boleh 3 hal ini kita jadikan sebagai kurikulum Ramadan: memperbaiki tilawah kita, dekat kita dengan Allah dengan Al-Quran, lalu memperbaiki kualitas sholat kita, dan gemar berinfak di jalan Allah. Karena di antara yang akan menolong kita adalah infak yang kita berikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Kita masuk di antara 3 golongan yang Allah jamin, bahkan Allah tegaskan, liwafiyahum ujurahum. Allah akan sempurnakan balasannya. Allah akan menyempurnakan balasannya. Dunia tak akan pernah rugi, apalagi di kubur sampai di akhirat. Semoga Allah memberkahi kita semua hingga kita bisa masuk dalam golongan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni tilawatu innahu huwas sami'ul 'alim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم افتح أمة محمد، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والفتن والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.